Di antah berantah, Lucia terlihat menjalani kehidupan palsu buatan Schultz. Ia tinggal dengan damai bersama orang tua palsunya yang memelihara hewan ternak. Setelah memanen telur ayam dan labu, gadis tanpa lengan kiri itu masuk ke dalam rumah memberikan pada ibunya. Menjalani kehidupan sebagai warga pedesaan cukup menyenangkan untuk keluarga kecil itu. Di tempat lain, Mark telah meminta bala bantuan dari polisi federal untuk menggerebek rumah sakit Dr. Schultz. Ia pergi bersama rombongan federal sembari menghisap rokok dan alkohol, membuatnya teringat atas kematian sang inspektur. Sementara itu, Rafael bersama Geronimo bersiap untuk menyusup masuk ke rumah pribadi Dr. Schultz. Mereka yakin bahwa Lucia berada di tempat itu juga. Geronimo memberikan sebuah pistol untuk Rafael dan perjalanan mereka pun dimulai. Setelah beberapa jam perjalanan, Mark dan rombongan polisi federal sampai juga di rumah sakit Dr. Schultz. Mereka bergegas masuk untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan berbekal surat izin dari Senator Antonio. Mark menemui Dr. Schultz dan menegaskan jika ia telah mengetahui semua kedok kejahatan dokter itu. Schultz dengan tenang menjelaskan bahwa apa yang sedang ia kerjakan adalah untuk kebaikan. Selain menemukan obat autoimun, penelitian pemetaan otak itu bisa menyembuhkan penyakit lain seperti kanker, kelumpuhan, dan tumor ganas. Mark tetap tak mempercayai penjelasan Dr. Schultz. Ia sudah mengendus banyak penyimpangan di rumah sakit itu. Dengan memberikan tanda, Mark meminta para polisi federal untuk menangkap dokter gila itu. Schultz tampak sangat ketakutan karena misinya selama ini bisa gagal total. Namun ternyata polisi federal itu justru menangkap Mark dan membiusnya dengan anestesi hirup. Seorang polisi senior menyampaikan pesan dari Senator Antonio agar Dr. Schultz segera menyelesaikan permasalahannya. Mereka membiarkan Mark kehilangan kesadaran di dalam ruangan sang kepala rumah sakit itu. Schultz tampak semakin percaya diri dan segera membereskan pasien barunya, Mark. Setelah beberapa saat, Mark terlihat diikat kencang di atas kursi dengan tatapan kosong seperti orang gila. Dr. Schultz memaksa pria kekar itu untuk meminum air putih yang telah diracuninya. Sementara itu, Camilla terus mencoba menghubungi Mark meminta kabar terbaru darinya. Sayangnya, nomor telepon Mark tidak bisa dihubungi dan terus dialihkan ke kotak suara. Di tempat lain, Rafael sudah sampai di kediaman Dr. Schultz dan ayahnya. Ia berpura-pura kehabisan bensin dan meminta bantuan pada penjaga rumah itu. Dari belakang, Geronimo muncul dan memukul kepala penjaga rumah. Mereka bergegas masuk ke dalam rumah itu dengan memencet bel pintu depan. Setelah kunci pintu terbuka, Geronimo melakukan penyerangan bersama Rafael. Saat itu, Geronimo langsung naik ke atas sementara Rafael dihadang oleh penjaga Dr. Schultz yang sangat kuat. Sang petinju Rafael sampai tak bisa melukai pria besar itu karena kalah tinggi dan kalah kuat. Terlebih lagi, pistol yang diberi Geronimo ternyata tak ada pelurunya. Geronimo yang sudah berada di depan kamar ayah Dr. Schultz bisa membuka sandinya dan masuk ke sana. Sementara itu, Rafael baru bisa menyelamatkan diri dan berjalan mencari keberadaan Geronimo. Ia melihat sejumlah foto tokoh penting negara yang bekerja sama dengan Dr. Schultz. Geronimo melihat simbol Nazi yang terlukis di belakang lukisan pria tua terpajang di dalam kamar itu. Ayah Dr. Schultz yang lumpuh masih mengenali Geronimo dengan data lengkap di komputer yang menyambung ke otaknya. Ternyata Geronimo adalah pasien Dr. Schultz yang pernah dijadikan bahan penelitian. Ibu dan adik Geronimo juga dijadikan bahan penelitian hingga nyawa mereka melayang. Melihat foto ibu dan adiknya, Geronimo sangat terkejut bukan kepalang. Geronimo mengarahkan pistol miliknya kepada pria tua yang hanya bisa berbaring di atas ranjang. Rafael menemukan foto di mana ayah kandungnya, Senator Antonio Melo, ternyata bersekongkol dengan Dr. Schultz dan memiliki hubungan erat dengannya. Seketika itu, suara tembakan terdengar kencang dari arah lantai 2. Rafael meyakini jika tembakan itu berasal dari pistol Geronimo. Rafael naik ke lantai 2 sembari terus memanggil temannya itu. Di sana terdapat sebuah pintu dengan pengamanan ketat di mana Rafael harus menekan pin untuk membukanya. Ia menggedor pintu itu sembari mencoba mendengarkan apa yang tengah terjadi. Ternyata di samping ranjang ayah Schultz terpasang pistol otomatis yang akan menembak orang jahat. Geronimo terkapar tak berdaya di lantai kamar itu terkena tembakan maut dari pistol otomatis Dr. Schultz.
Rafael bingung harus berbuat apa karena tak bisa membuka pintu yang di dalamnya ada Geronimo. Seketika itu terdengar bunyi alarm sangat kencang menyeruak di dalam rumah itu. Rafael semakin ketakutan dan turun ke bawah. Ternyata pihak kepolisian menodong Rafael dan meneriakkan penjahatnya tertangkap. Siang itu Paula berjalan mengitari rumah sakit seperti biasanya. Ia melihat ayunan yang sama persis dalam mimpinya malam lalu. Seketika itu Mark berjalan sempoyongan entah menuju kemana. Paula menahan Mark agar tidak pergi dari tempat itu karena ia yakin bahwa Dr. Schultz akan membunuh Mark. Saat itu otak Mark sudah direkayasa sedemikian rupa hingga menjadi gila dan hilang beberapa ingatannya. Lucas muncul dan menasihati Paula agar membiarkan Max pergi. Sang penjaga rumah sakit sama sekali tak menghalangi langkah Max keluar dari kawasan itu. Sementara Paula yang terus melawan akhirnya ditahan oleh para penjaga rumah sakit karena mencakar pipi salah satu di antara mereka. Saat Paula dibawa oleh dua penjaga itu, Lucas secara mengejutkan akhirnya membuka penutup matanya setelah 5 tahun tak pernah ia buka. Rambut Paula diseret dan dimasukkan ke kamar mandi rumah sakit itu sembari terus dipukuli karena Paula melawan dengan sangat kuat. Penjaga rumah sakit itu menyemprot kepala Paula dengan air yang sangat kencang hingga tubuh Paula basah kuyup. Tampaknya mereka berniat melakukan tindak asusila terhadap wanita yang dinilai kehilangan akal. Saat mereka asik menyemprotkan air, tiba-tiba keran air mati dengan sendirinya. Ternyata Lucas sudah berada di depan keran air dan seketika dengan sekali lempar, pisau yang di tangan Lucas melesat dan menancap ke leher penjaga rumah sakit yang binal itu. Lucas langsung dihajar oleh petugas lainnya yang lebih kuat darinya. Melihat Lucas disakiti terus-menerus, akhirnya Paula menyelamatkan sahabatnya dan membunuh penjaga yang menendang perut Lucas. Mereka berdua menyusuri pagar untuk membuktikan bahwa mimpi Paula benar adanya. Di pagar itu mereka menemukan lubang yang bisa dilewati dengan mudah. Lucas dan Paula akhirnya berhasil lari dari rumah sakit jiwa hingga masuk ke sebuah hutan lebat yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Dalam pelariannya itu, Paula masih ingin kembali ke rumah sakit karena mengira Lucia ada di sana. Perawatnya usaha masuk ke kamar mandi melihat dua penjaga telah tiada. Ia menyalakan alarm tanda bahaya dan mengarahkan para penjaga untuk mencari keberadaan orang gila yang kabur dari rumah sakit jiwa. Mereka bergegas mencari siapa pelaku penyerangan itu. Semua penjaga dikerahkan keluar untuk mencari di penjuru rumah sakit. Sementara itu, Camilla masih dalam perjalanan untuk melakukan misi membebaskan Paula dari rumah sakit Dr. Schultz. Saat itu Paula dan Lucas terus berlari kencang semakin dalam ke tengah hutan. Paula menghentikan langkahnya sembari berkata jika ia harus menyelamatkan Lucia di dalam rumah sakit itu. Lucas berkata ia akan mengantarkan Paula menemui anaknya itu. Paula emosi karena ternyata selama ini Lucas tahu di mana keberadaan Lucia. Lucas menegaskan jika semua yang dialami Paula selama ini hanyalah tipu daya semata. Semua hal dirancang oleh Dr. Schultz untuk memanipulasi otak Paula agar berjalan sesuai dengan kebutuhan penelitiannya. Paula hampir menyerang Lucas karena ternyata selama ini Lucas membantu progres penelitian Dr. Schultz. Perasaan cinta Lucas pada Paula membuat dirinya melawan Schultz untuk menyelamatkan kekasih hatinya itu. Di tempat lain, Mark dimasuk ke dalam ruang isolasi gedung B yang digunakan untuk merawat pasien ODGJ berbahaya. Ia berjalan sempoyongan dengan membawa pecahan kaca. Mark langsung menemui Almeida dan membunuhnya seketika. Pecahan kaca ditancapkan ke perut Almeida hingga pria tua kanibal itu pun meninggoy. Tak hanya sampai di situ, Mark yang sudah menjadi gila memakan daging mayat Almeida dan merobek kulit leher pria kanibal itu dengan mulutnya sendiri. Di waktu yang sama, Paula dan Lucas sudah sampai di kebun mahoni yang tertata rapi. Paula kembali curiga dan bertanya apakah Lucas sengaja membawanya menemui Lucia atas perintah Schultz. Lucas menegaskan jika yang ia lakukan saat ini adalah pelanggaran berat. Schultz bisa dengan mudah membunuhnya jika mereka berhasil menangkap Lucas. Mereka kembali berjalan menuju ke tempat Lucia. Setelah berlari cukup lama, mereka akhirnya sampai di sebuah gubuk sederhana dengan peternakan kecil dan kebun labu. Saat Paula hendak menemui Lucia, Lucas menahannya.
Lukas menjelaskan bahwa Lucia kini sudah tak sama seperti dulu lagi. Paula menyingkirkan Lukas dan bersikeras ingin menemui anaknya. Ia berlari kencang menuju ke rumah sederhana itu sembari terus meneriakkan nama Lucia. Gadis tanpa lengan itu justru ketakutan dan berlari masuk ke dalam rumahnya. Ia sama sekali tak mengenali ibu kandungnya sendiri saat itu. Lucia menangis melihat dua orang gila mengejarnya. Ia memanggil ibunya yang lain sembari meminta bantuan padanya. Sementara itu Paula bersikeras untuk mengembalikan ingatan anaknya dengan menceritakan kenangan masa lalu mereka berdua. Lucia justru berteriak jika dirinya bernama Martina, bukan Lucia. Ayah Martina emosi melihat anak gadisnya disentuh oleh dua orang gila. Ibunya juga berkata jika ia akan menelpon pihak rumah sakit karena membiarkan dua orang gila keluyuran. Ayah Martina mengeluarkan senjata laras panjang dan mengancam akan menembak jika Paula dan Lukas tak pergi dari rumahnya. Akhirnya Lukas membawa Paula lari dari rumah itu dan mereka kembali bersembunyi di dalam hutan. Suara tembakan senjata ayah Martina terdengar kencang memberi peringatan pada Paula agar tidak menyentuh anaknya lagi. Paula berlari kencang bersama Lukas hingga entah sampai kemana. Sementara itu Camila masih dalam perjalanan menuju ke rumah sakit sembari terus menelpon Marquez. Mark menyimpulkan kain yang di bawahnya itu ke atas pohon dan mengikat kencang lehernya. Saat Camila baru masuk rumah sakit, mobilnya tertahan karena sedang ada penggeledahan. Saat melakukan negosiasi ketat, Mark sedang mengencangkan tali ke ayunan. Selang beberapa saat Camila diperbolehkan masuk ke dalam rumah sakit. Baru melangkah sebentar ia melihat Mark tengah melompat dari ayunan dengan leher terikat kencang. Camila bergegas turun dari mobil, namun apa daya ia tak bisa menyelamatkan tubuh Marquez sendirian. Camila terlihat kebingungan harus berbuat apa karena tak ada satu orang pun yang membantunya. Di waktu yang bersamaan Paula dan Lukas berlari kencang sampai di tepi jurang. Saat itu Paula teringat dengan mimpinya saat ia terjun ke jurang bersama Lukas. Para petugas keamanan rumah sakit Dr. School sudah mengepung mereka berdua dari segala arah. Saat itu Lukas mengajak Paula untuk terjun bersama, namun wanita itu tak melakukannya. Bayangan mimpi buruk terus membayangi Paula hingga ia takut untuk terjun ke dalam sungai. Pihak rumah sakit memohon pada Paula untuk tidak melompat ke jurang karena semua akan baik-baik saja saat Paula kembali ke rumah sakit jiwa. Setelah berpikir keras, tiba-tiba Paula memilih terjun dan masuk ke dalam air sungai yang dalam. Paula dihadapkan dengan ketakutan terdalamnya saat melalui perjalanan menakutkan bersama Lukas. Ia mengunjungi dunia Lukas yang sempurna dan kembali melakukan perjalanannya. Sementara itu, Dr. School semakin tertekan karena subjek penelitian pentingnya menghilang. Terjebak secara fisik dan mental, ia mulai mendekati Camila untuk berpaling dari Paula. Bisakah Paula kembali hidup tenang bersama Lucia? Bagaimanakah akhir cerita hidup Rafael selanjutnya? Saksikan di episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.